Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia merupakan sebuah proses panjang dan kompleks yang memperkirakan dimulai sejak abad ke-7. Bukti awal adanya Islam di Nusantara dapat dilihat dari catatan Tang Tiongkok yang menyatakan bahwa komunitas Muslim adanya di Pelabuhan Baru Atap Pansur di daerah Pasir Barat, Sumatera pada tahun 674 Masehi. Kompleks makam kuno Mahligai di Barus dengan nisan tertuliskan 672 Masehi juga menjadi bukti fisik bahwa Islam mulai dikenal di wilayah ini sejak abad ke-7. Proses masuknya Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perdagangan laut yang menghubungkan Asia Tengah, Timur Tengah, India, dan Nusantara. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat atau India, dan bahkan juga Cina berlayar ke pelabuhan-pelabuhan strategis di Sumatera dan Jawa seperti Gresik, Aceh, Palembang. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga sekaligus menyebarkan ajaran Islam secara damai lewat interaksi sosial sehari-hari, perdakwahan, perkawinan dengan penduduk lokal. Dengan cara ini, mereka berhasil membentuk komunitas Muslim yang mulai berkembang di daerah pesisir. Selain jalur perdagangan, penyebaran Islam di Indonesia sangat didukung pendidikan dan seni budaya, serta adanya penyesuaian adat dan tradisi lokal. Pada saat itu, mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha, dan kepercayaan anisme mereka menerima ajaran Islam dengan baik. Secara ringkas, masuknya Islam di Indonesia adalah hasil perpaduan berbagai faktor, terutama jalur perdagangan laut yang intens, interaksi sosial dan perkawinan antara penduduk Arab dengan penduduk lokal, pendidikan dan dakwah yang adaptif, serta dukungan politik dan kerajaan-kerajaan setempat. Islam masuk ke Indonesia melalui 4 jalur, yaitu 1. Jalur perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan Muslim dari Arab, India, dan Gujarat yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar sambil menyebarkan ajaran Islam. Contoh jalur perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara karena pengaruh kuat dari pedagang Muslim yang datang dari Arab dan Gujarat. 2. Jalur perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dan bangsawan pribumi membuat Islam cepat menyebar karena banyak yang memeluk Islam sebelum menikah. Contoh jalur perkawinan, banyak yang memeluk Islam karena pengaruh pernikahan dengan putri atau pedagang Muslim. Misalnya Raja Malaka yang menikah dengan perempuan keturunan Arab. 3. Jalur pendidikan. Islam disebarkan lewat pesantren dan para ulama yang mengajar agama, lalu berdakwah di daerahnya masing-masing. Contoh jalur pendidikan, mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat pendidik Islam di Jawa Timur. Alkulturasi budaya. Islam menyebar lewat penyesuaian dengan budaya lokal sehingga mudah menerima dan mempraktikkan ajaran Islam. Contoh jalur alkulturasi budaya, arsitektur masjid yang mengadopsi bentuk atap tumpang seperti rumah adat Jawa. Teori Gujarat. Teori Gujarat diajukan oleh Snarhat. Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan India sekitar abad ke-13 melalui perdagangan di pesisir barat Sumatera. Bukti dari teori ini yaitu adanya batu nisan milik Sultan Malik Al-Sheikh yang bercorak Gujarat, dan mayoritas di sana menganut mazhab Syafi'i. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam datang langsung ke Arab melalui perdagangan dan jamaah haji sekitar abad ke-7 sampai ke-8. Bukti dari teori ini menyatakan bahwa komunikasi Arab di pesisir pantai barat Sumatera dan
gelar Al-Malik kepada Raja Samudra Pasai. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Persia sekitar abad ke-15. Bukti dari teori ini menyatakan bahwa adanya kemiripan budaya, yaitu memperingati 10 Muharram. Tasawuf yang dianut di beberapa tokoh Islam di Indonesia yang hampir mirip dengan tasawuf yang ada di Persia. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Muslim di Cina sekitar abad ke-9. Pedagang Muslim Cina ini berperan penting dalam menyebarkan Islam di wilayah pesisir, terutama di Palembang, Sumatera Selatan. Dari 4 teori tersebut menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dan interaksi budaya, mencakup beberapa kelompok yaitu India, Arab, Persia, dan Cina.